Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tim nasional U22 yang diasuh oleh Coach Indra Syafri kemarin mampu menang atas Timor Leste seperti yang telah diharapkan dan juga diprediksi dengan skor telak ya kawan-kawan. Dan ada beberapa hal yang membuat pertandingan kemarin terasa berbeda. Tentu berbedanya apa? Karena ada beberapa momen di mana timnas Indonesia di bawah asuhan Indra Syafri itu menunjukkan permainan tidak seperti biasanya saat Indra Syafri menukangi sebuah tim. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang Indra Syafri pasti akan terus menitik beratkan kepada permainan-permainan bola bawah, juga selalu mencoba untuk bermain dengan santai, build up dari bawah, kemudian tengah, kemudian terkadang diberikan ke samping untuk melakukan cutback ke tengah. Nah, tapi di pertandingan kemarin Indonesia terkesan sangat adaptif melihat situasi dan kondisi yang ada. Dan permainannya itu adalah permainan kombinasi antara apa yang diterapkan oleh Coach Bima Sakti di tim nasional U17 dengan melakukan banyak sekali swing dari sisi pertahanan Timor Leste, kemudian juga counter cepat dan juga permainan cepat piston yang dipertunjukkan oleh Coach Sintayong di timnas U20 dan juga di timnas senior. Nah, jadi pertandingan kemarin itu lengkap ya kawan-kawan. Tiga pola permainan timnas itu diperagakan oleh Coach Indra Syafri. Tentu melihat situasi dan kondisi di lapangan. Dan inilah yang membuat timnas Indonesia U22 ini sangat kuat. Karena perpaduan pengetahuan pelatih semuanya diracik di dalam satu tim, di mana Coach Sintayong, kemudian Coach Indra Syafri dan juga Coach Bima Sakti saling berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu, sehingga apa yang didapatkan oleh para pemain saat mereka bermain dengan di bawah asuhan Coach Sintayong itu mudah diterapkan saat ingin diterapkan di tim nasional U22. Hal ini berbanding lurus dengan prestasi tim nasional Indonesia untuk saat ini. Maksud saya bukan prestasi ya, progres tim nasional Indonesia dari saat melawan Filipina hingga saat melawan Timor Leste. Ujian terberat nanti ada di semifinal. Nah, di pertandingan terakhir Indonesia akan melawan Kamboja yang sayangnya Kamboja ini kalah di tangan Myanmar dengan skor 2-0. Kamboja ini di luar prediksi ya, out of prediction. Yang awalnya orang-orang akan berpikir di beberapa kolom komentar beberapa YouTuber dan juga di pemberitaan bahwa Kamboja yang akan lolos ikut Indonesia, tapi ternyata Kamboja sekarang terseok-seok. Setelah ditahan imbang oleh Kamboja, mereka juga dikalahkan oleh Myanmar dan ada potensi untuk dikalahkan oleh tim nasional Indonesia nanti di pertandingan terakhir fase grup. Maka dari itu Indonesia sebenarnya memiliki modal yang bagus saat nanti melawan Kamboja dengan kemenangan besar dan juga dengan tidak kebobolan sama sekali ya. Indonesia masih clean sheet, sehingga tim nasional Indonesia memiliki rasa pede atau percaya diri yang tinggi karena mereka belum pernah terkalahkan satu kali pun dan belum pernah dibobol satu kali pun oleh tim manapun. Maka dari itu Kamboja patut waspada terhadap tim nasional Indonesia dan pasti Kamboja pun mereka akan mencoba untuk mengalahkan tim nasional Indonesia agar mendapatkan poin mereka kembali, sehingga mereka membuka asa. Meskipun asanya sangat berat ya, karena Myanmar juga mereka baru kalah sekali. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya ke depannya. Dan dengan hasil seperti ini, tim nasional Indonesia telah memastikan diri melangkahkan kaki ke babak semifinal yang menjadi babak yang sangat berat bagi Indonesia. Kita tahu bahwa Thailand dan juga Vietnam itu sangat kuat. Kedua tim tersebut juga mendapatkan kemenangan-kemenangan. Setelah Vietnam kemarin menang atas Malaysia dengan skor 2-0, Thailand pun dan Vietnam mereka akan saling mengalahkan satu sama lain di babak fase grup untuk memperebutkan mana yang akan layak menjadi pemimpin atau pemuncak klasemen di grup B tersebut. Oke kawan-kawan, kembali lagi kepada pembahasan tentang tim nasional Indonesia. Tim nasional Indonesia kemarin menunjukkan bahwa mereka tidak kesulitan dalam membobol gawang seperti sebelumnya ya. Jadi krisis pemain depan itu telah terpecahkan oleh tim nasional Indonesia U22 di bawah asuhan Coach Indra Syafri.
Dan dengan 3 gol yang dimiliki oleh Ramadhan Sananta ini membuktikan bahwa pemain depan Indonesia selain Fajar Faturrahman juga memiliki agresivitas yang tinggi dan juga memiliki insting gol yang kuat. Sehingga banyak sekali gol tercipta di tiap pertandingan. Kemarin 4, kemudian 5, 4 lagi. Dan ini merupakan gol yang sangat banyak ya kawan-kawan. Di turnamen-turnamen sebelumnya Indonesia kesulitan dalam menemukan seorang penggedor atau pembobol gawang ya, terutama striker yang tajam. Tapi sekarang di SEA Games pemain depan Indonesia sudah bermain dengan bagus. Di pertandingan sebelumnya saat lawan Myanmar, Indonesia juga bermain bagus, di mana Titan Agung pemain PSM ini, ia mampu memberikan gol juga pemain depan ini. Dan ya, Indonesia sekarang menjadi tim yang sangat ditakuti di SEA Games 2023. Dan Indonesia juga menjadi salah satu kandidat untuk menjadi untuk mendapatkan medali emas SEA Games. Tapi tidak boleh jumawa karena ini adalah baru langkah pertama. Beberapa pertandingan yang akan datang itu akan menentukan langkah Indonesia selanjutnya. Apakah Indonesia akan mendapatkan medali emas kembali setelah 32 tahun lamanya puasa gelar di ajang bergengsi antar negara-negara ASEAN ini, atau kita Indonesia harus memupus kembali harapan kita untuk mendapatkan emas ini. Oke. Itu saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Di pertandingan selanjutnya Indonesia kembali harus fokus dalam menghadapi lawan-lawannya. Tidak boleh sedikit pun gentar dan tidak boleh sedikit pun merasa inferior. Ya, karena saat tim nasional Indonesia merasa inferior, seperti apa yang diungkapkan oleh Evan Dimas di sebelumnya, itu mereka akan takut duluan sebelum bertanding. Nah, kemudian salah satu faktor yang membentuk kekuatan tim nasional Indonesia adalah fisik para pemain yang terbentuk dan fisik yang kuat. Kemarin juga kita melihat jomplangnya fisik Timor Leste dan timnas Indonesia. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada lawan, terutama kepada Timor Leste. Pemain Timor Leste ini mereka berbadan kecil-kecil ya. Kemudian masa otot mereka belum terbentuk. Berbeda dengan tim nasional U22 yang mereka sudah ditempa. Sebelum ditempa oleh Coach Sintayong, mereka juga ditempa di klub. Nah, profesionalitas para klub ini dan juga para pelatih ini yang memang harus dituntut oleh PSSI. Dan juga terima kasih juga kepada Coach Sintayong yang telah menitik beratkan kepada fisik sehingga stamina para pemain itu bagus. Stamina Timor Leste kurang bagus lah kawan-kawan ya, karena melihat postur mereka yang kecil-kecil dan juga masa otot mereka yang belum sempurna dan belum terbentuk kepada para pemain timnas. Dan ya, Indonesia patut untuk menang di game ini. Oke, itu saja. Mohon maaf terlalu panjang. Saya Ahmad Satya Fazlur Rahman. Nantikan ulasan-ulasan saya tentang SEA Games cabang olahraga sepak bola 2023 di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.